Hari ini gebuk sih tidak, tapi tampar ada. Balas budi karena Pilpres 2024? Itu lebih cilaka. Jadi nggak buruk-buruk amat? Bukan buruk, bagus. Oh, kalau bagus kenapa mundur, Bang? Ada tugas besar yang sangat amat cocok untuk Bambang. Tapi ini kita lihat dari anak muda contohnya yang punya privilege, Bang, yang bapaknya adalah presiden. Jadi contoh apa yang bisa diberikan kepada generasi muda yang tidak punya apa-apa, tidak punya backingan siapa-siapa? Apakah takdir ini kita harus menolak? Lebih suka di dalam apa di luar, Bang? Di dalam. Pak Jokowi bakal kemana habis ini? Udah cerita belum sama Abang? Habis ini Ya ada apa? saking lamanya, insya Allah, adindaku, Jokowi kalau bikin tangan begini, abang udah tahu. Kalau kita melihat dalam posisi seperti Mahkamah Konstitusi kemarin, semua orang menggunakan alasan-alasan hukum, kemudian memberikan alasan-alasan hukum itu untuk mengambil keputusan. Allah mentakdirkan ada Gibran Raka Buming Raka di sana. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan kali ini saya Zilvia Iskandar sudah bersama dengan sosok yang banyak sih yang memplesetkan namanya, dari ngabalin jadi nyebelin. Tapi kali ini kita mengundang Bang Ali Mohtar Ngabalin. Kita juluki dia Si Paling Gebuk. Karena Bang Ali tadi sepanjang kita kesini ya Bang Ali, cerita-cerita nih soal gebuk sana, gebuk sini. Bang Ali, tenaga ahli utama Deputi 4 KSP. Apa kabar Bang Ali? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siapa lagi yang digebukin hari ini? Hari ini gebuk sih tidak, tapi tampar ada. Ada apa Bang? Tampar karena kalau dia menggunakan referensi yang keliru dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu akan bisa menyesatkan publik. Jadi harus ditampar, dikasih kaget. Kalau tampar dia nggak bisa, kita gebukin. Nah, konteks Bang Ali tukang gebuk ini bukan berarti beneran gebuk fisik tapi memang kalau ada yang rese gitu ya sama pemerintah, ada yang bertentangan lah dengan pemerintah, biasanya Bang Ali nih yang dikirim karena ke media-media. Karena jalan pikiran pemerintah itu adalah memberikan pelayanan kepada semua orang. Sementara kalau dia hanya baca di media sosial atau mungkin dia tidak mendapatkan substansi masalah dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu sangat berbahaya, membuat orang tersesat di alam terang benderang. Oke. Tadi kalau tidak diantar sama Zilvia masuk di studio podcast ini, setengah mati karena Metro TV kan berliku-liku. Luar biasa. Oke. Yang lagi berliku-liku nih Bang Ali, orang lagi banyak membahas soal izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan. Semalam kita sudah bahas di kontroversi juga, dan itu saling adu mulut kan antara narsum kita. Jadi pertanyaannya Bang Ali, kenapa sih harus ormas keagamaan yang diberikan izin tambang, dan kenapa kalau mau mengapresiasi harus dengan izin tambang? Ya, dua jawaban. Pertama, yang pertama kan juga bisa orang bertanya, kenapa harus ormas keagamaan atau ormas kemasyarakatan yang dipermasalahkan? Sementara Undang-Undang Dasar kan bilang untuk kemaslahatan hidup seluruh rakyat Indonesia. Kalau kasih asing, kasih oligarki ribut, kasih Cina, kasih Jepang, kasih Amerika ribut. Giliran dikasih kiai, dikasih pendeta, dikasih biksu, kok kita ribut lagi? Lucu ya. Jadi karena itulah maka memang harus diingat bahwa dari landasan-landasan filosofinya, landasan-landasan yuridisnya memang harus dipakai untuk bisa mendudukan perkaranya dengan baik. Zilvia, kita pernah mendapatkan musibah besar di Republik ini yang namanya COVID-19. Itu luar biasa. Di beberapa tempat, Bang Ali juga sudah sampaikan bahwa kalau sekiranya pemerintah saja yang menangani bencana luar biasa itu, maka hari ini selesai cerita Republik Indonesia. Hubungannya dengan ormas keagamaan, mereka membantu. Masuk. Kita tidak bisa pungkiri loh, betapa dahsyatnya itu para pendeta dengan menggunakan narasi pemerintah
dengan protokol mulai dari protokol ujung langit sampai ujung bumi, ya. Dari protokol istilah pakai masker loh. PSBB, PPKM. Oke. Begitu Itu ada juga peran dengan, mereka. Ulama, kiai. Singkat biksu, cerita, Bang, segala ini macam. balas budi. Disinilah posisinya, karena ini barang peristiwa udah lama, Iya. udah lama. Itu sebabnya ketika di kantor kami juga, di kantor staf presiden, di Pamuldoko beberapa kali juga mereka menanyakan, ketika ribut mengenai tambang, itu selalu orang bertanya, masa sih wilayah izin usaha pertambangan itu hanya itu saja, sedikit-dikit Cina, dikit-dikit Belanda, dikit-dikit Amerika. Kita ini memang jadi penonton. Datang itu dari berbagai pihak, diantaranya bisa ulama juga, kemudian pendeta dan lain-lain. Tapi dijawab dulu balas budi. Ini berarti tidak, yang pasti tidak. Kalau balas budi itu ada yang lebih inferior. Tidak, kalau ini kan orang semua ada dalam satu strata tapi kan yang bisa sama. diartikan begini Bang, dalam konteks mereka berjasa dalam COVID-19 tidak ada salahnya juga kalau disebut balas budi atas Iya, cuma diksi itu tidak jasa bagus, mereka. tidak bisa dipakai diksi itu. Karena apa? Karena balas budi itu tidak ada dalam konsep agama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada seseorang itu bukan karena dia pernah berbuat baik kepadamu, karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Aku berbuat baik kepada Zilvia itu bukan karena Zilvia pernah memberikan sesuatu kepada saya, tidak, tapi karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepadaku. Amin, ya Allah. Oke, amin. dong. Oke lah. Bukan balas budi karena COVID-19. Balas budi karena Pilpres 2024? Itu lebih cilaka. Kenapa Bang? Tidak ada konteksnya ini semua ini dalam urusan dengan Pilpres 2024 kemarin. Kenapa? Karena sekarang waktunya tidak ada orang bisa mendengar ketua umumnya dalam urusan politik. Maksudnya Kasih gimana tuh tunjuk Bang? sama saya. Ketika satu organisasi ke A, tanya coba di grassroots-nya ke A, enggak, dia jalan dengan sendirinya. Itu sebabnya ketika konteksnya dibawa dalam konteks politik tidak masuk juga. Intinya adalah apa? Intinya adalah menjawab keinginan regulasi Undang-Undang Dasar 1945. Sebentar, supaya ngerti nih, maksud Bang Ali tadi dalam konteks tadi belum tentu kalaupun ada ketua ormas keagamaan yang mengarahkan kepada umatnya untuk memilih calon tertentu belum tentu diikuti oleh umatnya. Jadi Benar. tidak ada kaitannya Benar. ini. Tidak ada balas budian soal Pilpres. Tidak ada. Ini adalah menjawab betapa dahsyatnya Jokowi menerawang denyut jantung nadinya umat dan rakyat Republik Indonesia. Tapi benar dari tidak? gaya ekonomi yang begitu liberal, dia berhaluan kepada ekonomi yang membela umat. Ini kan dahsyat ini kalimat ini. Dahsyat Ya, Bang. kalau KWI, kalau Muhammadiyah, kalau NU, kalau Hindu, kalau lain-lain ya, insya Allah sekarang tidak. Saya setuju mereka menggunakan banyak istilah kehati-hatian. Tapi kalau seperti NU kan tola al-badrun alaina ahlan wa sahlan, selamat datang wilayah izin pertambangan. Yang sampai Untuk siapa? Umat juga yang rasakan, Sylvia. Gimana sih ngomong ini? sejauh ini yang paling menyambut. Boleh tunggu kemana? Boleh minum Bang. Abang minum aku tanya ya. Iya, boleh. Sejauh ini dari sekian banyak ormas keagamaan yang paling menyambut positif perubahan di PP nomor 25 tahun 2024 itu adalah NU. NU sudah Betul. siap PP 25 untuk tahun mengelola 2024. Ya, izin betul. tambang itu. Tapi benar tidak Bang bahwa memang PP ini dibuat sebetulnya memang untuk NU, yang diprioritaskan adalah NU karena pada tahun 2021 Pak Jokowi pernah berjanji kepada NU akan memberikan konsesi tambang. Baru kemudian supaya adil dibuat juga untuk ormas keagamaan lainnya. Iya, bukan saja untuk NU, karena bukan saja NU yang menyampaikan atau mengajukan itu perkara. Kami ini Abang Ali ini jelek-jelek begini ketua umum Mubalik seluruh Indonesia loh. Zilvi, abangmu ini luar biasa loh sebetulnya. Kami juga mengajukan. Oke, giliran aku Tapi minum ya insya Bang. Allah ya. Sambil minum abang. Abang lanjut aja Bang. Mungkin bulan-bulan Juni atau bulan-bulan Agustus kita sudah dengar jawabannya. Kami juga mengajukan itu. Karena itu adalah hak kita, hak rakyat. Hak semua organisasi
Nanti hari ini mungkin kita hanya bicara tentang organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Mungkin besok juga yang lain. Lah ini kandungannya di negara kita. Kita punya barang bagus ini kasihan. Semalam kan Mas Adi Praitno protes, kenapa hanya ormas keagamaan? Dia belum tahu, dia belum baca aturan yang lain. Apa aturannya? Gimana sih? Kan so far yang Aturan keluar lain memang bahwa PP nomor 25 bayangkan itu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Republik Indonesia. Bahwa dia datang secara pribadi, dia datang dengan perusahaannya, is okay. Anak negeri penting. Tapi yang itu harus lelang. Ini ada peraturannya. Ini jalur khusus, fast track. Ada peraturan 25 tahun 2024. Kewenangan. Dan kalau di undang-undangnya itu kan dilihat itu di pasal 1 ayat 6 huruf J. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk bisa mengatur dan memberikan secara prioritas. Itu memang yang Hebatnya dipertanyakan. Ini Bang Ali, bikin punya kehafalan ini. Coba kira-kira. Tepuk tangan dong. Jangan begitu-begitu. Itu yang dipertanyakan Mas Adi semalam. Kenapa harus ada yang prioritas, kenapa tidak? Ya, memang juga malam itu waktunya terlalu pendek, jadi kita nggak bisa jelaskan, Sylvia. Jelaslah kan di sini, Bang. Sama Adi Prayitno juga mesti dikasih tahu bahwa karena sementara ini sekarang yang memang diberikan itu kepada ormas kemasyarakatan dan keagamaan, maka itu yang menjadi pembahasannya. Kami juga nanti mengajukan itu. Organisasi lain juga bisa mengajukan, kelompok masyarakat ini juga bisa mengajukan dan lain-lain, ormas pemuda dan macam-macam. Itu harus tunggu PP berikutnya atau gimana? Tidak. Di undang-undangnya sudah ada. Karena itu memang kenapa perlu kita gebuk, quote and quote, kenapa perlu kita tampar supaya dia kaget, kau belum baca undang-undang, kau belum baca peraturan yang lain. Tanyakanlah kepada ahlinya dari kantor staf Presiden Republik Indonesia. Baik, kalau begitu. Namanya Ali Mukhtar Ngabalin. Bang, kalau ada yang tanya, ormas keagamaan punya kompetensi apa ya untuk mengelola tambang? Karena yang dikelola oleh pengusaha yang notabene lebih profesional saja masih banyak masalah. Oke. Coba lihat baik-baik ya. Kayak di Muhammadiyah, kayak di NU, Abang juga yakin mungkin ada di organisasi di Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Ada memang bidang-bidang mereka yang secara profesional hanya mereka yang punya konsentrasi. Dia punya experience dalam waktu yang sangat lama. Dia punya pengalaman. Dia punya bidang. Ada yang bidang hukum saja tidak tahu urusan agama. Mungkin kalau jadi imam juga berantakan Fatihahnya. Tapi karena dia punya ilmu itu dipakai oleh organisasi. Ayahnya Muhammadiyah mungkin. Ibunya mungkin NU, dia aktif di pengurus besar. Tapi karena dia punya bidang, mungkin engineering, mungkin di bidang pertambangan, mungkin di bidang ekonomi. Maka di semua organisasi itu dia punya badan usaha ada. Ada ekonomi, ada hukum, ada baitul mal dan macam-macam. Dalam urusan pertambangan ini dia punya badan-badan otonomi itu ada yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum. Karena itu pasti mereka tahu. Pasti ada yang punya kompetensi untuk itu. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir risa'a. Satu pekerjaan yang ditangani oleh bukan ahlinya, bukan rusak, tapi tunggu kehancurannya. Makanya. Kalau jadi pasti ada orang yang ahli. Oke. Bagaimana dengan seperti contoh yang kita bahas di kontroversi itu ada PGI. PGI mengatakan mereka merasa ini berbeda dengan mandat yang diberikan kepada mereka. Mandat mereka adalah bagaimana harus mengadvokasi warga-warga yang selama ini datang kepada mereka meminta perlindungan karena menjadi korban dari kerusakan lingkungan. Betul. Bagaimana menjawab itu, Bang? Tidak, sederhana sekali. Ini sekarang regulasinya terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan harapan, monggo kalau ada yang ini silakan. Apakah ada yang boleh menolak? Boleh. Ada yang boleh tidak meniru? Boleh. Kalau mungkin masih menunggu sambil mikir-mikir, alhamdulillah. Mungkin 10 tahun ini belum bisa. Tahun depan mungkin 10 tahun berikutnya mungkin iya. Setelah sudah ada kesadaran orang atau bagaimana, silakan. Ini kan akan diperpanjang per 5 tahun ya, Bang Ali? Kalau ini kan peraturan pemerintah bagi pengelola itu setiap 5 tahun. Karena itu kan dievaluasi oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah. Berarti misalnya tahun ini diberikan kepada NU menjalankannya 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai ada evaluasi, belum tentu lagi. Bisa dicabut. Karena itu adalah yang disebut dengan PKP 2B.
ya kan, persetujuan kerjasama pengusahaan batubara pertambangan. Kalau dilihat, kan semua orang, Adindaku dengar baik-baik, yang mau membuka usaha pertambangan ada amdalnya, ada fakta integritas. Setelah kau gali, apa kau bikin ini barang? Apa dia berlubang begitu, kemudian mendatangkan istilah Zilvia semalam itu apa ya? Mendatangkan kemudaratan. Iya. Abang masih Lebih banyak ingat itu manfaat atau kata, mudorot? dicabut izinnya. Karena pasti pemerintah akan melakukan itu. Pemerintah untuk dan atas nama negara dan atas nama Dicabut rakyat. izinnya, tapi kerusakan lingkungan kan sudah terlanjur nanti terjadi, pemerintah Bang. yang lakukan. Tima jadi bukti kan. 4 hari lalu kami dari sana untuk ke-8 kalinya untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja Tidak negara. mudah itu, Bang, memperbaiki kerusakan lingkungan kalau sudah hancur seperti itu. Tidak juga. Teknologi sekarang kan makin dahsyat. Kalau teknologi sekarang makin dahsyat, tidak ada lagi kita lihat lubang-lubang itu, Bang. Iya, artinya begini, bagaimana cara melakukan rebusi kembali itu kan ada teknologinya. Ada teknologinya. Kalau kita bisa datang main di Papua, kita bisa lihat, kemudian seperti yang ada di IKN. Aku dari Bangka Belitung, Bang. Banyak Oh, itu. di Bangka Belitung. Di Bangka Banyak Belitung. itu lubang-lubang sisa 8 timah. kali kami dari Nggak sana. ada itu yang diperbaiki, bolong-bolong aja. Iya, tapi kan untuk bisa tumbuh kembali apa-apa yang untuk bisa mendapatkan timah lagi tidak mungkin. Tapi untuk tumbuh kembali Ya. pertumbuhan di sana, iya, itu harus dilakukan. Itu oleh yang menjadi pemerintah. concern bagaimana ketika ormas keagamaan sebagian menilai tidak punya kompetensi, bukankah akan semakin memperparah kerusakan lingkungan itu patut dihormati, tetapi dalam mengambil semua kebijakan tidak mungkin pemerintah itu sembrono. Di kantor Bang Ali, di kantor staf presiden, alhamdulillah mendapat kepercayaan, selalu mendapat kepercayaan dari Jenderal Muldoko. Karena bekas di DPR, saya pernah bekas DPR, saya pernah di bekas Balek yang menyusun titik koma undang-undang itu, sehingga kita bisa tahu. Kemudian Pak Muldoko itu punya satu program yang luar biasa, yang namanya KSP Mendengar. Itu langsung turun ke tempatnya, mendengarkan orang bercerita, merekam, kasih tahu presiden. Nanti Pak Muldoko sampaikan kepada presiden. Iya. Jadi apa yang sekarang, makanya kenapa dibilang gebukin, nampar segala macam. Kami tahu ini cerita semua. Bagaimana penyelesaiannya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana menyiapkan anggarannya, bagaimana kerjanya. Dan gebuknya kami memang tahu. nggak boleh pilih-pilih ya, Bang ya? Tidak pilih-pilih, kan awan tidak pilih-pilih kan. Kalau teman tidak digebuk, kalau kalau lawan baru digebuk. Tidak juga, kawan sekalipun. Kalau umpama narasinya itu bisa menyesatkan banyak masyarakat, apalagi kalau di metro, jangan sampai mereka mendengarkan berita tidak benar. Jangan dong. Iya, kan selalu kalau Sylvia yang jadi host kan, abang itu tidak pernah lalai. Oke, kita bahas yang lain deh kalau Oke. gitu, Bang ya. Kita bahas IKN. Karena Bang Ali kan cerita IKN, ya. mau ke IKN kan, Ya. dan katanya sudah ada tugas baru di IKN buat Bang Ali. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa tuh, Bang? Ya, tugas paling datanglah sebagai tugas dari kepala staf kepresidenan itu untuk selalu datang mempersiapkan apalagi yang harus kita lakukan dengan Bapak Basuki dan Pak Raja Juli kan. Aha. Jadi normal saja. Jadi apa nanti di sana, Bang Ali? Oh, biasa jadi tenaga ahli utama kantor staf. Oh, kirain presiden nanti naik pangkat. datang. Ya, kalau di IKN adalah nanti. Bilang lah, Bang, kalau belum mau dibocorkan. Susah kali jawabnya kan. Oke, kita bahas soal IKN. 2 minggu yang lalu kontroversi soal Kepala Badan Otorita IKN dan wakilnya mundur itu banyak diperdebatkan. Oh, Katanya di bukan sini di sini di mana-mana. Katanya bukan mundur, Bang, tapi memang disuruh mundur. Benar gak tuh, Bang? Tidak tuh suratnya. Mungkin bisa ditembak di layar suratnya suratnya menyampaikan pengunduran diri. Tetapi ada satu budaya penting yang mesti juga ditahu oleh publik, bahwa semua pejabat yang mungkin karena kesehatan, mungkin karena beban kerja, atau mungkin karena lain-lain, dia bisa datang kemudian berdialog dengan Bapak Presiden. Saya dulu antar beberapa para menteri itu yang mundur, ya, para menteri, teman-teman kita semua, ya. Mereka minta waktu menghadap Bapak Presiden, Abang Ali antar, Pak ini ada mundur. Kenapa gini, karena gini. Kalau ini memang tidak ada kata alasannya di dalam suratnya. Kalau kata Pak Luhut sebetulnya karena kepemimpinannya tidak baik, buruk.
Iya, kalau Opung itu kan mengukur dan menilai karena kehebatannya beliau di tentara, lulus sebagai Adimakayasa dan di Kopassus kan. Jadi memang kalau banding orang-orang sipil cara bekerja, pasti begitu cara penilaian Opung. Dan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Iya, kalau penilaian Opung Luhut harusnya bisalah kita percaya kan? Selama ini Pak Luhut ditugasi banyak hal oleh Kalau bisa Presiden. dipercaya, tapi ini kan terbukti dalam kepemimpinan Mas Bambang dan Doni itu 80% loh, tahap pertama kelar. Jadi nggak buruk-buruk amat. Bukan buruk, bagus. Oh, kalau bagus kenapa mundur, Bang? Ada tugas besar yang sangat amat cocok untuk Bambang. Hey, staff itu loh, ada kepercayaan khusus Presiden. Presiden memberikan tugas khusus. Jadi untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama Joko Widodo dalam tugas negosiasi Cari investor. international negotiation. We have a life to the develop to the IKN. Oke, cari investor ya, Bang? Investor yang bisa harus dia bicara dengan mereka. Kan kalau Pak Bambang Susah dapat investor sampai sekarang, Bang. Tidak susah. Indonesia itu dia punya kepercayaan itu melebihi setelah melebihi 100% setelah Prabowo terpilih dengan membicarakan masalah Palestina dan lain-lain. Karena itu kenapa perlu Mas Bambang? Karena dia bisa bercerita bagaimana prospek IKN, karena dia mantan kepala IKN dengan semua orang yang ada di luar negeri. Dia punya pengalaman international networkingnya kan bagus. Oke. Jadi everything no problem. Sama kalau dikontroversi kayaknya juga akan selesai tidak baik-baik saja deh kayaknya. Apa maksudnya, Bang? Tunggu. Kontroversi akan selesai dengan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Baik-baik saja karena kalau orang perdebatkan masalah itu dengan kontroversi, begitu datang Ali Mukhtar, semua sudah paham. Yang kita belum paham, Iya. katanya banyak investor asing yang sudah tertarik mau berinvestasi di IKN. Iya, betul. Tapi kan itu baru komitmen saja, realisasinya belum ada, Bang. Namanya itu adalah gentleman agreement dengan 3 faktor. Faktor yang pertama, apakah tanah yang mereka sudah bayar itu bisa dimiliki atau tidak. Kalau bisa dimiliki, mana agreementnya? Harus dibikin oleh Pak Basuki dengan Raja Juli. Yang kedua, semua investasi yang telah mereka berikan itu di atas tanah itu apakah disewa? Apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau itu masalahnya? Jadi betul belum ada masalah soal pembebasan lahan yang tidak selesai sampai sekarang. Kalau masalah itu selisih antara harapan dan kenyataan. Kalau ini mengenai kepemilikan. Bang, to the point aja lah, Bukan. Bang. Abang mesti kasih tahu. Masalah ya masalah, Begini. gak usah selisih Bukan. antara harapan dan ini. Terjemahan dari masalah al-maslahah itu, masalah itu harusnya air ini akan lebih menyejukkan abang punya leher karena berteriak terus. Tapi ternyata air ini tambah bikin batuk. Masalah di sini. Harapan dan kenyataan berbeda. Jadi itu masalahnya. Karena itulah maka Tunggu, masalahnya apa? Pembebasan lahannya. Karena itulah maka Bambang mantan kepala IKN dia memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan kepada investor-investor itu bahwa please Anda datang membawa dana yang banyak, tanah-tanah itu akan dibuat. Tadi kan Bang Ali bilang investor masih menunggu apakah mereka akan punya tanah yang seperti apa, perjanjiannya akan seperti apa. Jadi apakah karena memang persoalan tanahnya belum makanya, beres? ini Zil, karena itulah maka dengan Bambang dan Raja Juli, Bambang siapa ya? Pak Basuki dan Raja Juli akan menyelesaikan dalam bulan Juli ini. Akan menyelesaikan. Akan selesai dalam bulan Berarti Juli. betul ada masalah sebelumnya. Tidak ada masalah dong. Kalau ada masalah 80% tidak jalan. Kalau ada masalah tidak mungkin mereka membuat gentleman agreement. Semuanya ada. Tapi Pak Bas dan Raja Juli yang akan menyelesaikannya. 182 gentleman agreement sudah taken. Itu tinggal fulusnya aja didorong. Selesai. Gitu loh Zil. Ini abang cerita karena bukan baca media. Tapi kami tangani ini berita ini kami tangani, kami membuat catatannya, menyampaikan kepada kepala staf, kemudian sampaikan ke Kami presiden. juga buat berita Bang, belum ada Setuju. investor itu yang masuk sampai sekarang realisasi tapi dananya. datanya tidak ada. Kalau tanya Abang Ali pasti datanya ada. Besok saya bawa ada satu realisasi mobil kalau dananya Bang yang belum ada. Realisasi dananya kan yang belum ada. Tidak, kalau realisasi dana kan begini tahapannya. Tahapan pertama, anggaran pendapatan belanja negara dengan 3 tahapan anggaran yang turun.
Nanti ada tahap kedua, tahap ketiga. Sampai tahap sekarang kita keempat. masih pakai anggaran pendapatan APBN belanja kita negara. dan investor Beberapa lokal. yang lain sudah ada investor Lokal. dalam negeri, bukan Dalam lokal. negeri. Dalam negeri. Beda lokal dan Dalam dalam negeri. Ya udahlah. Kalau dalam negeri itu dia punya sense of belonging terhadap IKN. Kalau lokal dia hanya perlu putus fulus. Orang berinvestasi pasti ada Fulus. kepentingan fulus, Bang. Tetapi yang ini investasi dalam negeri dia punya sense of belonging, rasa memiliki yang besar terhadap IKN yang sepanjang sejarah Republik baru ada Jokowi bikin dengan mimpi-mimpi Pak Karno. Jadi kita jadi nih, Bang, upacara bendera di IKN. Jadi Kok mau jadi dua Zilvi mau tempat bawa sekarang? beberapa teman dari kontroversi dari Metro nanti abang Undanglah siapkan. kami ke sana, Oh, Bang. siapkan undangannya. Tunggu. Udin catat. Coba nanti. Pak Udin udah nyaris ketiduran di situ. Tapi benar jadinya dua ya, di IKN Iya. sama di Jakarta. Iya, betul. Kenapa jadi dua gitu, Bang? Belum siap Ya, IKN? bukan. Tidak semua orang yang bisa hadir di istana bisa juga hadir di IKN. Faktor usia, faktor dari daerah yang memang istana itu masih punya rasa kehebatan tersendiri. Orang punya rasa memiliki dari pandangan dan lain-lain. Karena itu Presiden kemarin menyebutkan, kami waktu itu di IKN, Presiden menyebutkan nanti disiapkan di sini dan ada juga nanti di Jakarta. Nggak makin boros itu, Bang? Tidak, kita banyak uang, bagaimana sih? Indonesia banyak uang kok. Banyak uang apa banyak utang, Bang? Banyak uang. Utang kita itu masih jauh lebih baik di seluruh dunia dibanding dengan semua regulasi yang dimiliki. Abang ini kan DPR, jadi mengertilah sedikit-sedikit soal yang begitu. 2004-2009, Adinda kan? Jadi- Panjang ini kalau kita bahas ekonomi ya. Oke. Tapi intinya, Bang, kita baru dengar bahwa nanti upacara bendera 17-an itu di dua tempat, IKN dan Jakarta. Baru-baru ini loh, Bang. Iya. Sampai awal tahun kita masih dengar akan di IKN. Ribuan orang akan menyelenggarakan upacara Iya, bendera di betul, IKN. betul. Tapi habis itu kepala dan wakilnya mundur. Baru kita dengar ini akan ada dua tempat. Ini efek dari masalah IKN yang belum selesai itu. Makanya jadi dua Tidak tempat juga. karena IKN-nya tidak siap. juga. Kemarin juga Presiden melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada terjadi dalam sejarah Republik itu di daerah. Seperti kemarin di Kepri, di beberapa tempat. Hampir dalam setiap acara-acara besar belum pernah ada dalam sejarah juga. Kecuali nanti di periode Jokowi, mulai dari pakai topi tobone sampai dengan topi baret kiri kanan segala macam, sarung segala macam, lain-lain. Baru nanti di Jokowi. Ada banyak hal yang memang dilakukan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik. Baru ada nanti sama Jokowi. Hebat ya ini orang ya, luar biasa ya. Bang Ali ini berapa tahun, Bang, di KSP dari 2017? Hampir 8 tahun ya. Jadi 20 Oktober itu 8 tahun 4 bulan. 8 tahun. Jadi gini, Zil, ini abang cuma kasih tahu saja. Mudah-mudahan tidak boleh Di mata Bang Ali, cuma pokoknya berdua, Pak Jokowi tidak boleh selalu ada benar orang ya? lain tahu. Ini rahasia. Pertama begini. rahasia ini didengar banyak orang ini, Bang, podcastnya. Ya ada apa? Saking lamanya, insya Allah, Adindaku, Jokowi kalau bikin-bikin tangan begini, abang udah tahu. Apa tuh artinya? Atau kalau dia mulai goyang begini, Kalau gini dulu, kalau gini apa? Ini ada apa? dua. Ah, Kalau ada materi itu berulang ah. disampaikan, dia mau bilang bahwa berhenti, saya sudah paham. Oke. Atau kalau enggak dia pikir-pikir ini benar nggak yang digomong. Oh, kalau berkali-kali Iya, iya. pikir-pikir, lagi Iya. pikir-pikir. Kalau Ini- 2 kali, Kalau ini benar nggak ini kan? Kadang-kadang kan kita lihat, oh difahami apa ini? Atau ini benar nggak ini ya? Atau kalau nggak dia bilang, udah deh berhenti, gue udah paham itu kan. Saking lamanya. apalagi Kan gesture itu apa lagi, bahasa Bang? tubuh ya. Tadi? Atau kali ini, Ah, ah. kali ini, ilah nggak benar ini. Enggak benar Iya. ini. Dan benar-benar tidak benar apa yang orang ngomong itu. Kan kita suka datang ke daerah. Kadang-kadang Metro TV, Zilvia telepon, Zilvia, abang di mana? Aduh, ini bisa nggak lewat Zoom? Nggak bisa ini. Oke. Nah, jadi abang itu ngerti. Umpama satu waktu di Bogor, telepon ajudan, ngabalin, sibuk nggak? Kasih tahu aja, Bapak ada perlu. Nggak usah pakai tanya sibuk atau apa. Kalau Presiden perintah itu selesai semua kita batalkan kan. Datang minum itu di apa? Kalau di fak-fak di kampung dibilang mok yang itu
burik-burik istilah itu, kayak minuman Jawa itu apa segala macam sambil cerita, makan ubi apa sih. Kita tahu apa yang mau beliau sampaikan. Makanya dalam banyak hal, termasuk kalau umpama Zilvia undang nih, seperti semalam itu, kontroversi. Saya ketemu dulu Bapak Presiden. Oh. Saya tanya dulu, Oh gitu. ngobrol apa. Ada waktu Bapak Presiden? Iya, namanya juga kita mewakili beliau ngomong kan pasti. Kalau orang lain mungkin agak susah waktu. Kalau Ali Mokhtar kan tidak boleh tidak. Masa tiap diundang media, Bang Ali pasti menghadap presiden? Iya, Presiden kan sibuk. kalau pas di Jakarta. Oh. Kalau umpama kayak kita Minta di daerah, arahan. tidak bertanya, adakah pikiran lain, adakah hal-hal lain yang kemungkinan menurut Bapak bagaimana? Ini bicara atas nama negara ini. Iya. Dan alhamdulillah sampai hari ini terpelihara dengan baik. Ya kan? Oke. Menarik ya Bang Ali, karena kita tahu dulu Bang Ali di tahun 2014 ya Bang? 2004. 2014 Abang kan mendukung Prabowo. Enggak, Prabowo Hatta. Prabowo Hatta. Prabowo Hatta itu 2000 berapa? Kemudian kita terkejut, Bang Ngabalin ini akhirnya kok jadi Iya. masuk istana Iya, ini. betul. Itu kebiasaan Pak Jokowi, merangkul lawan. Itu kan periode pertama Presiden Jokowi ya. Kalau nggak salah 1 tahun 4 bulan 3 bulan deh. Memang pada waktu informasi itu datang ke Abang, saya depan kaca dulu. Apa ya kata dunia nanti bagaimana ya? Saya telepon mamaku, umiku kan di Jayapura, saya telepon. Memang pada waktu saya ke Denver, ke Amerika itu, umiku bilang bahwa jangan lama-lama karena presiden mau pakai kau. Dari mana ini? Nenek-nenek tua ini kok bisa tahu? Nah, kalimatnya pada waktu itu betul-betul, aduh saya terganggu sekali. Itu betul-betul saya mohon ampun kepada Allah. Karena kalimatnya, kamu yang melahirkan saya atau saya yang melahirkan kau? Dia bilang, kau yang melahirkan saya atau saya yang melahirkan kau? Oh, ya ma. Begitu kata. Dia telepon saya jam 9 malam, pagi-pagi saya terbang ke Jayapura. Datang untuk minta ampun sama mamaku. Saya cium telapak kakinya, minta dimaafkan, tolong maaf begini segala macam. Jam 9 malam, pagi-pagi saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, dia pegang-pegang kepala saya begini, udah pergi. Ternyata benar, saya dipanggil ke istana tanpa saya tidak tahu sampai hari ini. Until now. Karena kan Bang Ali waktu itu kan pikir bahwa alhamdulillah saya doktor dengan predikat yang baik. I'm privileged to my experience to work with one member of parliament. Saya bekas parliament member. My network with my brother di mana-mana di Eropa, di mana-mana ada baik. Jadi saya pikir bisa saya mengajar. Karena tidak mungkin saya dalam negeri. Karena presiden bukan kami yang pilih. Saya kan memilih Presiden Prabowo waktu itu kan, Prabowo Hatta. Saya juru bicara. Tapi ternyata yang menang Pak Jokowi sama Yusuf Kala. Dan karena itu saya pikir saya harus tahu diri. Ternyata malahan dirangkul. Dan saya pergi. Karena saya tahu, abang tahu punya ada ilmu adalah bisa untuk sekedar makan minum bisa lah gitu kan. Iya, karena anak-anak harus sekolah dan ini macam-macam kan. Saya mesti bekerja. Ternyata dipanggil. Dan saya datang ke presiden sebelum Bapak, saya Limukhtar ya tahu. Bapak, assalamualaikum Pak, saya Limukhtar. Yang saya tunduk-tunduk yang semua orang bully saya itu kan. Masa tunduk-tunduk begitu juga dibully, parah ini. Ya saya tahu. Sana duduk. Ya Pak, saya duduk baik-baik, saya duduk. Ada Mas Juri Ardiantoro. Kita kan tahu dulu Bang Ali jadi jubir gimana modelnya. Dan Metro gebuk sana, gebuk sini. Dan Metro Prabowo Hatta waktu itu. Gebuk-gebuk sana, gebuk sini kan Bang Ali. Makanya ternyata dirangkul sama Pak Jokowi. Disinilah yang saya bilang bahwa
ini orang berpikir tentang republik dan negara dan masyarakat itu luar biasa. Jadi Nanti ketika- setelah abang di dalam, oh cara begini orang bekerja. Jadi Bang Ali memahami kenapa akhirnya Presiden Jokowi juga merangkul Pak Prabowo akhirnya. Iya, Rivalnya dua kali karena di kepentingan Pilpres. republik ini. Karena kepentingan republik ini. Kalau bukan kepentingan republik ini, saya kira tidak ada dalam catatan sejarah. Rival di dunia tidak pernah terjadi. Seluruh dunia. Tidak pernah terjadi rivalnya dipanggil, Betul. diajak untuk mengurus republik. Baru terjadi nanti Iya. pada periode Jokowi. Jadi kalau hanya seorang Ali Mukhtar, Mahfud MD itu ketua pemenangan pemilu loh. Iya. Tapi duluan Ali Mukhtar ngebalin baru Mahfud lah. Artinya lebih senior lah Ali Mukhtar daripada. Ini Untuk tercatat masuk dalam sejarah masuk ya, Bang, ya? Ya, catatan Oke. sejarah. Yang katanya juga tercatat dalam sejarah adalah bagaimana Pak Jokowi akhirnya berseberangan dengan PDI Perjuangan. Bang Ali kaget juga tidak dengan itu? Tidak. Abang kan orang politik. Saya tidak kaget. Jokowi harus mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih penting untuk kemaslahatan bangsa dan republik ini. Kalau itu merugikan atau tidak mendatangkan manfaat yang lebih besar. Istilah Zilvia semalam itu ada manfaat dan mudarat. Kalau mendatangkan kemudaratannya lebih besar daripada manfaat, pasti dia akan memilih manfaatnya. Memilih dan mengambil Pak Prabowo Subianto itu untuk mendatangkan kemaslahatan lebih besar bagi republik ini. Meninggalkan PDI Perjuangan? Itu urusan lain lagi. Kalau politik itu kan dinamis kan. Sebagai orang politik, analisa Bang Ali gimana? Dan sebagai orang yang dekat dengan Presiden. Dinamis, Kenapa? biasa Kenapa? saja. Siapapun akan bisa memilih seperti itu. Dan karena itu ketika Presiden memilih jalan bersama-sama dengan Prabowo Subianto, kita sami'na wa ta'na loh. Kita akan memberikan dukungan itu dan terbukti. Hari ini Prabowo keliling dunia untuk dan atas nama rakyat Indonesia. Dia bercerita tentang betapa pedihnya air mata orang di Gaza dan Palestina. Tidak ada orang yang bicara kecuali Prabowo. Iya. The best, bukan? Oke. Berarti keputusan Joko Widodo itu adalah keputusan ilahiyah yang Tuhan memberikan jalan. Ada satu keputusan juga yang akhirnya sebetulnya ini yang paling banyak dipermasalahkan Bang Ali. Putusan MK. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Oke. Konstitusi. Sebelum kita bicara MA, ini MK-nya dulu. Oke. Putusan MK yang akhirnya memberikan kesempatan buat anaknya Pak Jokowi, Gibran, untuk bisa maju. Sebelumnya kan umurnya belum cukup. Iya. Inilah yang dianggap ada intervensi negara, ada intervensi bapak yang sayang anak. Gimana itu Bang Ali? Benar tidak? Biar dia orang bercerita sesuka hatinya, tidak apa-apa. Tapi kalau keputusan itu tidak berdasarkan regulasi yang ada, dia boleh bercerita, berbusa-busa sampai patah-patah giginya, nggak apa-apa. Tapi keputusan sampai kepada memenuhi persyaratan usia bagi seorang Gibran Raka Bumi Raka itu, apakah keputusan itu tidak final? Apakah keputusan itu menyalahi ketentuan? Apakah anak presiden tidak boleh menjadi calon presiden? Apakah anak Mega tidak boleh menjadi calon presiden? Apakah anak Habibie, anak Gus Dur, anak SBY tidak boleh menjadi calon presiden? Atau dengan Gibran anak muda itu tidak boleh? Boleh, asal tidak mengakali aturan. Ada yang bilang begitu Bang? Ya, tidak apa-apa. Kalau dia pakai opininya nggak apa-apa. Karena memang mereka sakitnya di sini kan, bukan di sini. Kalau sakit di sini pasti tidak normal. Kalau di sini tidak normal, kalau di sini normal, aman. Kenapa semua orang yang bertentangan, yang sebetulnya mengeluarkan argumen hukum, tapi berada di pihak yang kalah, langsung disebut digeneralisir sebagai barisan yang sakit hati Bang? Iya, karena begini, tidak bolehkah orang menggunakan bahwa dia menggunakan pasal dan ayat itu juga untuk mengakali orang lain? Kan tidak ada. Dalam urusan hukum itu kan semua orang punya pengetahuan, bukan? Dalam posisi seperti ini juga kemudian orang bisa berargumentasi. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian karena ada Paman Usman di situ kemudian orang menyebutkan itu menjadi dinasti? Atau apakah orang berkuasa bertahun-tahun? Tapi ada MK-MK yang mengatakan memang Paman Usman melakukan pelanggaran etik berat. Oke. Berarti kan ada masalah sebetulnya dalam pengambilan keputusan itu Bang. MK dengan keputusannya juga, kemudian dari keputusan itu dia pun menyiapkan risikonya. Hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kan bukan cuma Paman Usman sendiri dengan 2 orang, bukan? Tapi dia 9 orang, profesor doktor yang amat terpelajar. Masa dengan alasan itu kemudian semua orang bisa tertunduk dengan pikirannya? Semuanya kena pelanggaran etik sih Bang. Paman Usman, bukan? Paman Usman berat sampai diberhentikan dari ketua.
Tapi MK juga melihat ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh ke-8 hakim konstitusi lainnya. Iya, dalam posisi inilah itu persoalannya negara demokrasi. Perkaranya demokrasi sampai di situ. Kalau kita melihat dalam posisi seperti Mahkamah Konstitusi kemarin, semua orang menggunakan alasan-alasan hukum, kemudian memberikan alasan-alasan hukum itu untuk mengambil keputusan. Allah mentakdirkan ada Gibran Raka Buming Raka di sana, dan itu kemudian menjadi masalah besar bagi Republik. Kan konyol itu namanya, itu kan konyol namanya. Sementara kita tidak pernah juga melihat apakah orang yang tidak pernah berhenti dalam memimpin partai atau memimpin organisasi, kemudian kita tidak menyebutkan itu menjadi apa dalam regulasi Tidak cukup organisasi dan MK, lain-lain. ternyata ada lagi MA. Jadi orang-orang mengatakan ini seperti deja vu. MA tiba-tiba dalam 3 hari mengeluarkan putusan bahwa batas usia pencalonan ya, calon gubernur, calon wakil gubernur itu terhitung 30 tahun ketika dilantik. Ya, Itu juga dianggap dilakukan demi kepentingan ya. putra Pak Jokowi yang bungsu, Kalau Kaisang. kalau Indonesia ini kan ya namanya juga kita baru merdeka belum terlalu lama ya. Jadi kita kaget dengan urusan-urusan hal-hal yang seperti itu. Sama seperti Bang Ali bilang kan tidak mungkin urusan 10 tahun Jokowi menjadi presiden, kemudian dia harus membersihkan semua ini rentetan perkara dari presiden ke presiden ini hanya dengan 10 tahun. Tapi dengan 10 tahun ini dia melakukan langkah-langkah yang tidak pernah terjadi. Saya menjadi saksi bagaimana MRT kemudian kita masuk di dalam tanah yang 40 meter dan melihat bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Jokowi dengan regulasi peraturan pemerintah tahun 63, 15 tahun 63 tentang penggalian, peraturan pemerintah 2 nomor sekian dan sekian itu. Itu kalau tidak dirubah dengan presiden, tidak terjadi itu MRT. Saya dengar bagaimana kereta cepat dari Jakarta Bandung. Iya, berbusa-busa. pencapaian Artinya Pak apa? Jokowi. Itu yang saya bilang, dia lebih cepat dari usianya, lebih cepat dari zamannya, karena hanya dengan 10 tahun memutarbalikan sebuah fakta luar biasa dengan kehebatannya Indonesia. Tidak ada yang menafikan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk bangsa ini, Bang Abalin. Tapi banyak akademisi-akademisi, terutama para aktivis hukum, anti korupsi yang merasa terluka ketika justru di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, karena dinilai Pak Jokowi melanggengkan oligarki, melanggengkan dinasti politik dengan memberikan contoh mengizinkan anak-anaknya, kemudian menantunya, dan tidak hanya mengizinkan karena ada dugaan Pak Jokowi juga terlibat di situ dalam politisasi bansos, intervensi dari aparat dan sebagainya. Kita sudah dengarlah cerita itu. Bang Ali mungkin sudah bosan gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besok kontroversi. Pertanyaan saya, si paling kontroversi, bawa itu semua juga di sini biar kita duduk bareng-bareng. Jangan supaya kita bisa dengar. 2, 3, 4 lagi di sini biar kita. Oke, aku tidak akan mengulang lagi itu Bang, karena Bang Ali pasti sudah banyak mendengar. Tapi pertanyaan aku, menurut Bang Ali, benarkah Pak Jokowi berubah ke arah yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang dulu memilihnya? Banyak perubahan-perubahan yang memang orang lain tidak paham kenapa Pak Jokowi melakukan itu, sehingga karena tidak sesuai dengan ekspektasinya banyak yang kecewa dengan Pak Jokowi. Ya, kalau hampir 300 juta rakyat Indonesia, kemudian 0,00% yang kecewa, saya kira tidak apa-apa. Sekian juta orang punya akal pikiran yang sama. Kalau dia tidak sejalan dengan langkah pikiran politiknya, dia tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh presiden, tentu saja ada yang kecewa, ada yang tersinggung. Tapi untuk bisa membuktikan itu kan tidak mungkin besok lusa, tidak. 10 tahun, 20 tahun akan datang nanti dia bilang, oh ternyata benar dulu Bang Ali itu almarhum yang pakai sorban dulu itu berteriak membela itu, ternyata benar, dia benar dulu itu almarhum itu pintar sekali itu, dia benar, ternyata benar Jokowi pernah melakukan langkah-langkah yang baik. Hari ini kita lihat manfaatnya. Zilvia, mamaku ini orang kampung, bapakku orang kampung, pegawai kecil di Jayapura. Kami punya kebun. Dulu waktu kami masih kecil, saya belum datang ke Makassar, ke Jakarta, ke luar negeri pergi sekolah, itu kelapa, pepaya, sawit, itu busuk di tengah jalan 2-3 hari.
Hari ini, kapan waktu main-main ke Jayapura, semua orang di Jayapura tahu kami ini. Hanya dengan 2 jam, 3 jam. Kenapa? Karena trans yang dibangun oleh Jokowi. Dulu orang menolak transmigrasi. Dari segi- Hari ini terbukti setelah Pak Harto tidak ada. Pak Harto luar biasa ya. Dari segi Sekiranya infrastruktur luar biasa, Iya, Pak sekiranya Jokowi. kalau Pak Harto tidak membuat transmigrasi, mungkin tidak ada orang Jawa yang hebat-hebat. Yang banyak itu di dikeluhkan tanah itu Papua. dari segi penegakan hukumnya, Bang Ali. Revisi Undang-Undang KPK. Iya, saya kemarin juga ditanya mengenai revisi Undang-Undang KPK. Jawabannya sederhana sebetulnya. Kan dari awal-awal kita sudah bilang, mana orang-orang yang pintar, mana orang-orang yang hebat, mana orang-orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Please kalian datang. Kita, Presiden mempersiapkan itu menjadi pansel, terus mereka yang bisa bagus memilih, pilih. Jangan dia dari luar terus berteriak, giliran dikasih kesempatan dia tidak mau. Itu kan untuk proses rekrutmen ya, Bang. Kalau Iya, untuk proses revisi rekrutmen, undang-undang anti panselnya maupun- undang-undang KPK-nya? Undang-undangnya juga begitu. Di kantor staf presiden itu Pak Muldoko itu seingat Abang Ali itu 13 kali. Kami 1 minggu mau rapat kita undang juga. Teman-teman mana mari kita buka. Bicara yang mana ini. Karena habis dari situ bisa kita langsung ketemu presiden. Pak, pasal ayat ini bermasalah. Pasal ini akan menjadi peluang. Ini karet, ini bermasalah. Hebatnya itu Jokowi di situ. Itu yang saya tidak mengerti. Makanya kalau Zilvia lihat saya begitu keras bicara, kemudian gempur sana kemari, karena saya jadi fakta saya hidup lihat itu. Kenapa pada waktu luang-luang waktu itu kalian tidak ada, giliran sudah ditetapkan 9 orang, kau berteriak gitu. Banyak Bang itu yang protes turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan dia tidak hanya berteriak di depan istana. Kita buka istana, dia masuk, mari kita bicara. Apa masalahmu? Iya, sudah banyak itu yang menyuarakan. Dia datang, dia bicara. Dia bicara bukan bicara ini ternyata. Tapi bicara. revisinya kan tetap dilakukan kan? Yang sekarang kita lihat ternyata melemahkan KPK. Tidak. Orang boleh menilai seperti begitu. Kemarin surveinya kita bicara, kita lihat. Dia boleh bicara dengan angka. Tapi kalau angka-angka ini kemudian dilihat dengan berapa anggaran yang dikeluarkan oleh negara APBN, dengan berapa anggaran yang diselamatkan oleh KPK, kenapa mereka tidak hitung itu? APBN dikeluarkan sekian, tapi uang yang diselamatkan oleh KPK, kenapa mereka tidak hitung? Please, jujurlah bicara. Nanti Ini kalau pelaku, abang tahu, bukan bicara kosong-kosong. gitu. Panjang lagi Jadi nanti kalau kita si debat soal paling ini ya. kontroversi abang datang hari ini sebagai bukti bahwa saya tidak pernah mengingkari janji dengan kontroversi. Saya selalu datang. Insya Allah. Oke, terakhir ya mungkin ya. Bang Ali mengatakan begini, nanti kita akan lihat hasilnya dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Baru kita paham. Iya. Sampai Bang Ali mengatakan nanti kalau Bang Ali sudah tidak ada. Iya. Kalau ada yang bertanya begini Bang, apa yang kita bisa lihat? Pesan apa sebetulnya yang Pak Jokowi mau sampaikan ketika sekarang kita melihat contoh putra Pak Jokowi, kemudian mungkin putranya yang kedua nanti maju di Pilgub DKI Jakarta. Amin, insya Allah. Menantunya juga mau maju di Pilgub Sumatera Amin, Utara. ya Allah. Contoh apa sih atau pesan apa sih yang Pak Jokowi ingin sampaikan dari contoh-contoh Di anak-anaknya, Sulawesi menantunya, Selatan, kerabatnya? Di Sulawesi Selatan, tempat Abang Ali besar sekolah. Di Sulawesi Tenggara, tempat Abang Ali maju menjadi calon DPR, pengumpul suara. Kemarin diundang di Kepri, saya baru pulang melantik di Medan, di Kalimantan Utara. Ternyata anak-anak muda sekarang mempersiapkan diri menjadi pemimpin di daerahnya. Mari kita lihat di balik kesukaran ada manfaat-manfaat. Generasi muda ini mereka mempersiapkan. Waktu kita sudah selesai, saya sudah tidak. Jenggotku yang hitam ini karena dismer. Kalau enggak pada putih semua. Kepalaku ini sudah botak. Kalau saya tidak begini pakai- aslinya rambut Bang Ali ya? begini. Ganteng, Baru kan? lihat nih sekarang. Ganteng. Oh. Ganteng dong orangnya. Kalau begini Ganteng. kayak artis lawas. Siapa itu penyanyi ya? India. Oke, kembali nih. Karena itulah Apakah maka ini teknik memecah fokus host? bukan. Jadi host, abang tidak bisa memecah karena Bentar. karena Generasi itu ada ruang bagi generasi muda. Ada ruang Sylvia. bagi generasi muda. Generasi Gen Z, mereka punya kesempatan untuk bisa memainkan peran. Tapi ini kita mereka. lihat dari anak muda contohnya yang
punya privilege Bang, yang bapaknya adalah presiden. Jadi contoh apa yang bisa diberikan kepada generasi muda yang tidak punya apa-apa, tidak punya backingan siapa-siapa? Apakah takdir ini kita harus menolak? Kita harus menolak takdir ini karena bapaknya dia menjadi gubernur, bapaknya menjadi bupati, kemudian anaknya mendapatkan kesempatan dulu menjadi DPRD, DPR provinsi. Apa karena bapaknya menjadi gubernur kemudian privilege ini tidak boleh? Apakah takdir bapaknya menjadi presiden kemudian dia tidak boleh tertolak karena melanggar undang-undang? Kan tidak jawabannya. Kalau jalannya lurus-lurus saja Iya, tanpa bantuan jalan bapaknya lurus, sih nggak ada apa-apa Bang. undang-undangnya, ada aturannya. Masa sih kita menolak takdir? Kalau saya menjadi presiden atau saya menjadi ini kemudian wewenang syarat dan seperti itu, ini menjadi istri menteri siapa? Amin ya Allah, amin. Atau menjadi istri Enggak. gubernur, Cukup. menjadi istri presiden, atau menjadi istri Saya sudah punya istri suami. perusahaan, menjadi istri pemimpin perusahaan besar. Apa kemudian dengan begitu keluarganya tidak boleh bekerja di perusahaan yang dia pimpin? Kalau jalannya Tidak juga. benar, nggak apa-apa Bang. Iya, jalan ini benar, terbuka. Oke, baiklah, insya Terbuka Allah. lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah terakhir ya, tapi satu lagi deh Bang. Boleh. Satu lagi. Dua kalau bisa. Satu lagi deh. Pak Jokowi bentar lagi udah mau pensiun. Bang Ali juga pensiun apa lanjut di IKN? Apa nanti gabung di pemerintahan Pak Prabowo, ada tugas baru? Insya Allah abang sudah 2 kali bertemu, 2 kali dipanggil presiden terpilih. Jadi apa nanti Bang Ali? Saya mempersiapkan diri. Apa saja nanti presiden perintahkan, oke. Dari luar juga mengawal jalannya pemerintah, boleh. Dari dalam, oke. Dari luar, oke. Karena Abang sudah ada nyalek pengalaman. nggak lolos sih ya? Kalau nyalek itu mengumpul suara. Karena nomor urut 4. Kalau mau, apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya bisa nomor 1. Kalau saya mau jadi, apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya bisa bicara dengan bupati, wali kota, kapolda, staf presiden loh, tidak main-main. Kalau saya mau, saya ada uang, masa saya tidak bisa bayar-bayar orang? Tapi saya tidak lakukan itu. Saya tidak lakukan. Demi Allah, tidak ada 1 rupiah pun saya keluarkan untuk membayar orang. Untuk mengongkosi saya selama pergi pulang, pasang baliho dan lain-lain, iya. Tapi untuk main curang dengan membayar-bayar orang untuk please, this borrow is money from me and tolong pilih sama saya. Tidak. Saya tidak punya culture. Harus bayar-bayar ya biar dapat kursi Bang sekarang? Semua orang bercerita seperti begitu, bukan? Iya. Jadi biarlah itu peristiwa cerita sejarah masa lalu. Pertanyaan kedua, Zilvi, silakan. Tunggu. Tadi sudah ada tugas baru berarti buat Bang Ali. Dipanggil Pak Prabowo. Iya, yang pasti sebagai bekas juru bicara Prabowo Hatta pada periode itu, saya sudah ketemu juga di istana, kemudian Bapak Prabowo juga sudah ngobrol, tapi saya mau bilang juga bahwa insya Allah saya ada pengalaman sekitar 8 hampir 10 tahun dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya bisa di dalam, saya juga bisa di luar untuk memperkuat kekuatan pemerintah. No problem. Lebih suka di dalam apa di luar Bang? Di dalam. Iya toh, tidak boleh main-main. Ditanya iya di dalam. Baik. Karena saya sudah tahu banyak perkara. Jadi saya tahu pintu-pintu mana bisa menyusahkan Presiden Prabowo. Karena saya sudah lihat pintu-pintu mana yang bisa mencelakakan. Saya bisa kasih tahu lebih Apa Bang? awal. Pintu-pintu yang bisa mencelakakan? Ya, kalau kebijakan presidennya kemudian ada kan kemarin waktu Omnibus Law itu kan banyaknya peraturan undang-undang yang tabrakan kan, termasuk pada waktu kami jadi DPR RI. Saya bisa kasih tahu presiden. Saya bisa membuat catatan, suruh sekretarisnya atau ajudannya kasih, Pak, yang ini mungkin menjadi perhatian karena kalau tidak begini-begini, peristiwanya akan begini-begini. Kenapa bisa? Iya, pengalaman Presiden Joko Widodo seperti itu. Gimana Silvia? Oke. Masih ada pertanyaan terakhir. Pak Jokowi bakal kemana habis ini? Udah cerita belum sama Abang? Habis ini Beneran ke Solo atau jadi ketua umum? insya Allah akan ke Solo. Nggak jadi ketua umum partai? Insya Allah akan ke Solo. Ketua umum Dan partai? juru bicara Joko Widodo namanya Ali Mukhtar. Buduh. Bukan presiden, tapi Joko. Karena saya sudah bilang sama Bapak, Pak, kalau Bapak pulang ke Solo, saya ikut ke Solo. Katanya mau di dalam pemerintahan Prabowo. Ya, saya bilang begitu. Tapi nanti kalau nanti Bapak Prabowo, saya lapor juga kan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita ini kan orang-orang tulus, orang-orang baik. Jadi Amin. ya anak-anak Papua, anak-anak K, anak-anak Buton itu kan orang-orang baik, kesian. Amin. Orang-orang Oke. dari pulau, dari kampung. Amin. Jadi Baik. Hai mama
Terima kasih, Terima kasih. Bang Ali. Terima kasih, Si paling Silvi. gebuk ini ya. Terima Terima kasih ya, Bang Ali. Mohon Sehat maaf kalau ada dan sukses terus. khilaf, ada keliru. Sama-sama. Ini karena abang semangat, jadi Pasti kita juga Lama jadi saya semangat tidak. nih gara-gara. Terima kasih. Udah mau malam sekali kita. Terima kasih. Thank you Bang Ali, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu si paling kontroversi hari ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.